Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maslian Siregar dengan NIM PPG 2424011577 dari MTSS Sahbudin Mustafa Nauli, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Video ini digunakan melengkapi tugas UKIN PPG Batch 1 tahun 2025. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan baik-baik teman.
baik tidur dan lipat tangan yang manis, kunci mulut. Kemudian kita melanjutkan pelajaran. Kita lanjut pembelajaran untuk materi yang lalu. Apa kira-kira materi yang lalu? Coba dulu buka catatan atau buku masing-masing. Materi yang lalu, tunjuk tangan. Siapa yang ini dulu? Kamu lah. Lanjut. Ya, bagus. Kalau kita membaca itu jangan sifat-sifat tidak bersifat-sifat harus dilanjutkan ya. Ya, ada lagi yang lain? Ada, silakan. Kita Menetapkan dasar-dasar politik dan pemerintahan pengembangan perekonomian dan perdagangan. iya, bagus. Tepuk tangan dulu yang jadi jangan bukunya itu ditidurkan. Ya, nggak boleh ditidurkan. Kalau itu ditidurkan ada nafas kita kan. Itulah ilmu itu biar lebih bertambah. Dan ilmu kita semakin banyak, walaupun semakin dalam. Jadi untuk itu, baiklah kita lanjutkan lagi sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak menetapkan pengganti kepemimpinan. Padahal saat itu posisi kedudukan beliau tidak hanya sebatas pemimpin. Jadi untuk itu apa saja prestasi Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu? Prestasi Khulafaur Rasyidin. Masuk kepada tujuan pembelajaran. Ya, jadi untuk itu sudah tertera ini di apa ya, di fokus ataupun di paparan. Mencermati prestasi Khulafaur Rasyidin. 2. Membuat peta konsep tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. 3. Berdiskusi tentang prestasi Khulafaur Rasyidin yang menonjol. Udah paham? Yang lain lagi? Ada lagi yang bukan jelas? Ya, kalau udah paham biar kita lanjutkan. Pengantar Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa-siapa itu? Abu Bakar. Diberikan nilai 100. Tadi belum dijawab prestasi Abu Bakar Siddiq. Ada yang tahu? Ya, silakan. Iya lagi jangan masih tahu. Mengumpulkan Al-Quran dalam satu kitab, menjelaskan filsafat Islam secara ordinari. Bagus. Abu Bakar Siddiq, ya, satu prestasi kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Siddiq. 2. Memerangi penolakan jagat. Ya, jadi untuk itu kita jelaskan dulu satu persatu ya. Memerangi penolakan jagat. Setelah pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan Khalifah, ya, Abu Bakar Siddiq beberapa masalah ataupun pengancaman persatuan dan stabilitas kepemimpinan umat Islam. Dan saat itulah muncul beberapa suku Arab dan melangkah kepada Khalifah yang diangkat.
D. Membentuk Baitul Maqdis. Apa itu Baitul Maqdis? Ada yang tahu? Apa itu? Ya. Penampilannya Baitul Maqdis itu adalah suatu prestasi kepemimpinan Abu Bakar. Yang lain adalah membentuk Baitul Maqdis. Ya. Dalam menjalankan tugasnya, Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. C. Memerangi nabi palsu. Ada nabi palsu kan? Ada nggak? Ada. Jadi hati-hati sekarang masih ada itu. Ya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat muncul pemberontak yang memberontak dari orang-orang murtad ataupun orang-orang kafir dan mengakui dirinya itu seperti Musailamah dan Kadzdzab Muslimah. Ya, si pembohong dan Kahulaiha dan Kahulwalid diantaranya penduduk Madinah juga. Ini masih berada di Madinah, ya. Jadi, terdapat kelompok yang paling memeluk agama yang tradisi. Mereka kenyataan seperti itu dibiarkan agar sangat membahayakan umat. D. Penaklukan Persia dan Romawi. Di antaranya sekian prestasi yang disandang oleh kepemimpinan Khalifah Abu Bakar adalah hasil dari menaklukkan Persia dan Romawi. Setelah itu berhasil mengembalikan kondisi keamanan politik. Jadi hati-hati sekarang politik ya. Jangan mudah percaya, jangan mudah terpengaruh. Dan masih hidup dilakukan perluasan wilayah. Maksudnya di wilayah itu masing-masing, ya. Kita lanjut kepada prestasi umat Islam. Ayo silakan bisa. Silakan. Pemerintahan sekarang walaupun ada konflik internal, ya. Lanjut kita kepada prestasi Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah. Yang ketiga, memperkuat ilmu dan keilmuan di kalangan umat Islam. Iya. Diberikan hapus satu dengan 100 ya. Kita lanjut menunjukkan kebudayaan Islam, ya. Ilmu pengetahuan dan pendidikan arsitektur, membangun masjid, rumah, istana, dan kurikulum. Tiga, sistem pemerintahan
lanjut. Kita lanjutkan ya. Masuk kepada perbandingan kebudayaan Islam dan non-Islam. Ingat ya. Kebudayaan Islam berdasarkan wahyu, dua berdasarkan akal dan tradisi, b bertujuan dunia dan akhirat, d menuntut moral dan akhlak. Apa itu moral dan akhlak? Ini kita pakai moral ya. Adab atau usaha kita lanjut ya, budaya non-Islam berdasarkan akal dan tradisi, b bersifat duniawi, c tujuan bersifat duniawi, c cenderung netral terhadap akhlak. Bagaimana yang dikatakan bersifat duniawi? Iya, dia itu hanya kesenangan dunia, kemewahan. Jangan seperti itu ya. Tahap ataupun fokus kepada cinta dunia. Ya, maunya jangan seperti itu ya. Inilah kita diskusi kelompok. Ya, satu identifikasikan 3 budaya Islam. 2. Bandingkan bentuk budaya Islam dan non-Islam. 3. Presentasikan hasil diskusi kelompok. Jadi ini berkelompok. Ya. Sering itu disebut budaya setiap hari, tapi budaya. Iya, budaya itu adalah suatu kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Apa saja yang dilakukan sehari-hari? Makan, minum, sholat, itulah yang sering sehari-hari kita lakukan. Itulah yang disebut kebudayaan. Jadi jangan heran harus tahu apa yang kamu lakukan setiap hari. Ya. Refleksi dan kesimpulan. Jadi diskusi kelompok kita mulai dari kelompok A. Ya, identifikasi salah 3 bentuk kebudayaan Islam. Nah, tadi kelompok A, silakan. Satu yang bicara ya, bukan semua. Satu yang bicara dan satu kelompok gitu. Yang kuat suaranya yang kuat. Kalau menjawab itu harus apa? Kuat suaranya satu perwakilan itu. Jangan malu-malu, silakan dijawab. Malu bertanya, akhirnya berjalan-jalan. Malu menjawab tidak ada.
oleh Allah. Siapa yang aku tanya? Dan melalui untuk saling Kelompok siapa yang mendefinisikan identifikasi 3 bentuk kebudayaan Islam? Ya, silakan jawab. Wakilannya. kebudayaan Islam, 1 masjid, 2 seni upah, 1 membacakan hasil Kelompok. Hasil diskusi kelompok yang ada. kebudayaan Islam, 1 masjid, 2 seni ukir atau seni pahat, 3 tradisi halal dan halal. Masjid tempat ibadah, arsitektur masjid sering menampilkan unsur-unsur khas Islam seperti mimbar, lembar khutbah, struktur melengkung di atas bangunan dan menara tinggi untuk panggilan sholat. Seni ukir atau seni pahat. 2 pahat merupakan bentuk seni dan berkembang di banyak wilayah Indonesia. Contohnya seni ukir pada keraton, makam, atau bahkan pada bagian-bagian masjid. Halal dan halal. Halal dan halal tradisi yang populer terutama di Indonesia setelah Lebaran untuk saling memaafkan. Bagus. Pertanyaan? Ya, kan sudah jelas. Ya, silakan. Coba jelaskan masjid apa saja yang masa pembangunan pada masa pembangunan ini. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau menjawab? Silakan. Ya. Bagus. Beri. Silakan dulu. Jadi kita lanjut kepada bandingan bentuk budaya Islam dan non-Islam. Ayo kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandingnya pun saya di sini hanya untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 yang berjudul bandingan budaya Islam dan non-Islam. Budaya Islam berdasarkan wahyu yang dimaksud yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, berdasarkan akal sehat sesuai dengan tempatnya. Dan yang ketiga, bertujuan akhirat dan dunia, yaitu umat Islam tidak hanya memikirkan kehidupan di dunia, melainkan memikirkan kehidupan di akhirat juga. Yang ketiga, menjunjung moral dan akhlak, yaitu memperbanyak adab. Yang kebudayaan non-Islam, yang pertama berdasarkan akal dan tradisi. Yang kedua, bersifat duniawi, yaitu hanya memikirkan urusan dunia. Yang ketiga, tujuan bersifat duniawi. Yang keempat, cenderung netral terhadap akhlak, yaitu boleh bergaulan dengan lawan jenis. Apakah ada yang mau bertanya? Ayo silakan.
lanjut kepada bagaimana kita bisa meneladani kepemimpinan mereka. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa melanjutkan bagian mereka, yaitu dengan meneladani sifat-sifat khususnya Rasulullah SAW, yang dimana sebagai pedoman dan petunjuk untuk orang Islam, dengan menerapkan sifat sifat bersifat benar, amanah, dapat dipercaya, tasdik, menyampaikan, dan patuh yang bersifat bijaksana. Iya, bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih untuk kelompok B. Tepuk tangan yang meriah. Jadi di sini kesimpulannya, bagaimana kita meneladani kepemimpinan mereka, ya, dengan meneladani sifat khususnya Rasulullah SAW yang dipedomani sebagai pedoman dan petunjuk untuk negara ataupun agama Islam, yang menerapkan sifat siddiq. Apa itu siddiq? Ya, dan bersifat benar, yaitu amanah. Apa itu amanah? Dan dapat dipercaya, takut, menyampaikan dan patuh, yaitu bersifat bijaksana. Ya, bijaksana itu seperti dia itu mampu menyelesaikan suatu masalah dan dia itu bersifat mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.